Saya lanjutkan di bab ke-7, kali ini chapter 2, masih lanjutan dari mendesain bangunan bertingkat di SAP. Yang saya sudah dapatkan sebelumnya adalah material baru untuk betonnya, yaitu beton SNI efisiensi 25 MPa ya. Kemudian saya buat material baru, add new material, rubah menjadi rebar ya, rubah menjadi rebar. Ini berarti saya ingin mendefinisikan material tulangan yang sesuai standar kita ya. Saya namai dia adalah tulangan pokok. Tulangan pokok ya. Weight per unit volume itu sama seperti yang beton tadi ya. Jadi saya gunakan baja aja dengan baja dengan berat 7850 kg meter pangkat 3. Itu berarti ketika dia dibagi 100 dengan konversi kilonewton ke kilogram adalah, maksud saya dari kilogram ke kilonewton adalah 100, maka 78,5. Kemudian modulus elastisitas dan Poisson ratio-nya biarkan seperti itu. Itu pun hampir mirip dengan yang ada di peraturan kita ya. Dan peraturan yang mengaturnya tentu saja adalah SNI baja. SNI baja sifat-sifat mekanisnya sekian, geser sekian, Poisson ratio sekian, dan koefisien pemuaian sekian ya. Ini adalah nilai-nilai yang hampir sama dengan standarnya SAP. Pun yang harus kita edit adalah ini ya. Itu adalah tabel sifat mekanis baja struktural. Saya gunakan baja ST37 yang berarti FU-nya adalah 370 MPa dan FY-nya 240 MPa ya. Nah ini yang harus kita rubah sedikit. Biarkan dia. Kemudian yang ini FY-nya adalah 240 MPa. Lakukan langkah mudah konversi dengan ketik MPa. FU-nya 370. Dengan cara yang sama saya dengan mudah mengkonversi MPa menjadi satuan yang diinginkan oleh SAP ya. Ini juga 240. Ini 370 ya. Jika sudah kemudian oke. Kenapa saya bikin tulangan pokok ya? Karena ya secara teori saya yakin saudara sudah paham bahwa tulangan itu adalah tulangan pokok dan sengkang ya. Kenapa saya bedakan? Karena jika jaga-jaga ketika nanti ternyata pada pendesainan tulangan pokok itu lemah, jadi tulangan pokoknya tidak terdesain dengan baik, namun ternyata tulangan sengkangnya terdesain ya, maka kita hanya akan perlu mengganti tulangan pokoknya aja, dan itu akan lebih mudah jika dibuat dua buah material yang berbeda ya. Kali ini saya akan pakai satu lagi material, yaitu tulangan sengkang yang sama ya, yang parameternya hampir sama dengan tulangan pokok. Maka tanpa berlama-lama untuk membuat lagi, saya gunakan fungsi add copy of material ya. Jadi klik bagian yang akan Anda copy, yaitu tulangan pokok, kemudian add a copy of material, kemudian parameternya seperti tercopy semua. Namun namanya kali ini adalah tulangan sengkang ya. Yang lainnya sama, kemudian oke saja. Kalau sudah kemudian oke. Langkah berikutnya yang ingin saya lakukan adalah membuat dimensi si balok kolom dan platnya ya. Jadi nanti di sini pasti ada plat sebagai tempat lantainya. Maka dari itu saya masuk ke define section properties, kemudian frame sections, add new property, concrete, rectangular. Tadi juga sudah jelas bahwa bentang kita ada dua macam, yaitu yang bentangnya 5 meteran dan bentangnya 6 meteran.
Bedanya tentu saja berakibat pada luas penampang ya. Jadi yang bentangnya 6 meter secara logika dia lebih besar penampangnya. Maka dari itu saya rename saja. Ini adalah balok. Balok bentang 6 meter ya. Tinggi balok kira-kira 1/12 dari bentang. Jadi 6 dibagi 12 0,5. Tingginya kira-kira setengahnya 0,5. Ya. Jadi balok ini adalah 0,5 kali 0,25 ya. 25 cm kali 50. Jangan lupa materialnya diganti menjadi beton SNI efisiensi 25 MPa ya. Kemudian definisikan dulu perkuatan betonnya, yaitu tulangannya dan teman-teman. Concrete reinforcement, nah di sini ya. Longitudinal bars, yang dimaksud longitudinal bars di SAP adalah tulangan penahan bidang momen. Maka dari itu materialnya saya pakai tulangan pokok. Confinement bars adalah tulangan penahan bidang geser, yaitu tentu saja dia kita bilang sengkang ya. Maka dari itu saya bedakan. Desain tipenya adalah beam. Kemudian saya kasih clear cover. Clear cover adalah selimut betonnya 4 cm saja ya. Dan ini akan saya lakukan ke semua material yang bersifat beam. Seperti itu, kemudian oke. Di sini ada sedikit langkah tambahan yang mungkin belum pernah saudara lihat ya. Jadi ternyata di gedung itu ada lagi batasan mengenai momen inersia dari balok. Itu adalah reduksi ya. Jadi reduksi dari balok itu ternyata adalah 0,35 ya. 0,35 dari I penuh. Maka dari itu ini perlu kita aplikasikan ke SAP ya. Ini dari SNI Beton 2002. Masuk ke set modifier. Jadi di sini ada fasilitas set modifier. Kemudian moment of inersianya ganti 0,35 ya. Seperti ini. Ini semata-mata untuk menghasilkan hasil desain yang lebih realistis dengan SNI ya. Dan oke. Saya akan buat satu lagi balok ya Kak, tapi kali ini bentangnya adalah untuk yang 5 meter. Maka daripada saya buat lagi, saya gunakan cara cepat, add copy of property. Klik property yang akan Anda copy, kemudian add copy of property. Maka parameternya sama semua. Begitupun juga dengan perkuatan. Namun kali ini namanya saya ganti balok. Bentangnya 5. Balok bentang 5 meter yang berarti depthnya adalah 5 dibagi 12. Jadi ingat 1/12 kali bentang 0,411 sekian, maka saya bulatkan saja menjadi 0,45 ya. Jadi 45 cm dengan lebarnya juga sekitar itu ya. Jadi setengah kali 0,45 kira-kira segini, dan dibulatkan juga jatuhnya ke 25 ya. Kemudian oke. Tinggal kolom dan platnya ya. Akan saya lanjutkan di chapter berikutnya dari bab ke-7 ini.